Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan baca tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini kita akan melihat yaitu potret foto dari kegiatan kerja bakti. Nah, kerja bakti di sini adalah merawat dan menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, merawat dan menciptakan lingkungan sehat merupakan kewajiban warga masyarakat. Nah, kenapa kewajiban? Karena kita jika mendapatkan lingkungan yang sehat, itu karena apa? Suatu usaha dari kerja bakti dari masyarakat. Berarti kita apa? Kalau sudah mendapatkan hak lingkungan yang sehat, berarti kita wajib melakukan yaitu kewajiban menjaga lingkungan yang sehat. Dan ini merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, di sini kamu cari referensi apa arti dari kewajiban, apa arti dari hak, seperti yang ada di tabel ini halaman 20, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Nah, ini adalah tugas kamu yang pertama. Nah, kerja bakti itu dilakukan sekelompok warga masyarakat, dan ini merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kerja bakti ini juga tidak melihat suku, ras, budaya, dan agama, tetapi melihat kewajibannya sebagai untuk melaksanakan kepentingan umum. Nah, di sini ada interaksi antar individu. Contohnya antar individu adalah tidak lebih dari 4-3 orang. Seperti ini, hanya ada 2 orang, yaitu individu satu dengan individu satunya. Nah, ini merupakan interaksi antar individu. Nah, interaksi individu dengan kelompok, contohnya ini, ibu guru dan para muridnya. Nah, ada lagi interaksi kelompok dengan kelompok, seperti pemain sepak bola. Jadi, interaksi itu ada 3 macam, yaitu interaksi antar individu dengan individu. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Yang terakhir, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Jangan lupa diingat-ingat ya. Nah, manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Jadi kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan alam contohnya apa? Seperti lahan pertanian, lahan tambak, gunungan, dan lain sebagainya. Karena dari lingkungan alam ini manusia bisa hidup untuk proses dia meraungi kehidupannya, seperti menanam padi. Setelah itu dipanen, dia memasak beras dari hasil panen padinya. Dan lingkungan sosial. Kenapa kamu membutuhkan lingkungan sosial? Karena manusia juga memerlukan antar manusia dengan manusia lainnya. Jadi saling membutuhkan, makanya disebut dengan makhluk sosial. Nah, secara kodratnya setiap manusia akan berinteraksi. Sudah saya jelaskan tadi di awal, interaksinya itu ada 3 macam, yaitu interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan terakhir adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, dan ini termasuk dalam kalau disebut dengan interaksi sosial. Nah, sekarang tugas YouTube kamu yang kedua. Kamu cari contoh interaksi antar individu, bisa cari di buku atau di internet. Kamu cari apa contohnya? Contoh interaksi antar individu, terus contoh interaksi individu dan kelompok,
Yang ketiga, contoh interaksi antar kelompok. Nah, interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu. Karena apa? Karena interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, ya, kamu sekolah itu masih membutuhkan yang namanya guru. Tanpa guru kamu tidak akan bisa sekolah. Sebaliknya juga, guru juga membutuhkan yang namanya murid. Nah, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ini adalah akibat dari interaksi sosial ya. Masyarakat Indonesia itu hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memiliki beragam karakteristik. Jadi karakteristik antar satu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda-beda. Contohnya wilayah Jawa dengan orang Madura itu berbeda. Karena apa? Karena orang wilayah Jawa itu lebih halus, kalau sedangkan di wilayah Madura kehidupannya lebih keras. Selain itu, kehidupan dari seni, ekonomi, sosial, budaya maupun politik juga berbeda setiap wilayah itu ya. Karena itu hendaknya kita menjaga interaksi yang baik agar tidak menimbulkan yang namanya perpecahan dan dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, setiap warga negara ya, hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat. Kalau kodrat itu sudah bawaan dari lahir ya, dan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, maka itu kamu sebagai siswa dan saya juga harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan, bukan suatu perpecahan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Ini adalah macam-macamnya dari 3 teori sosial budaya. Ya. Sekarang kamu ya, untuk tugas YouTube yang ketiga, ya, kamu buat pantun yang mengandung nasihat. Ya, kamu bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, nah, kamu tulis ya. Lalu kamu cari makna arti pantun tersebut dari setiap barisnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar untuk baris 1 dan 2 dalam pantun itu disebut sampiran. Untuk baris yang ketiga dan yang keempat disebut istilah. Kamu cari makna yang terkandung dari pantun tersebut dari baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Ya. Sekarang kamu lihat tugas kamu di buku Sang Juara ya. Buku Sang Juara. Tugas kamu di buku Sang Juara yaitu tugas YouTube yang keempat. Ya, tugas YouTube kamu yang keempat yaitu di buku Sang Juara halaman 97, ayo menulis. Saya bacakan soalnya ya. Buatlah sebuah karangan yang menceritakan tentang interaksi sosial yang pernah kamu lakukan di lingkungan masyarakat. Ya, kamu dapat menceritakannya tentang kegiatan kerja bakti yang kamu lakukan di lingkunganmu. Ya, kerjakanlah bukumu ini di buku tulismu dan kamu upload di Google Form yang sudah saya kirim nanti di bagian tugas YouTube yang keempat. Ya. Sekarang sambil kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu di materi matematika ya. Saya bukakan materi matematika yang kemarin.
Kemarin kita sudah belajar yaitu mencari volume, debit, dan waktu. Sekarang kita belajar yang yaitu mencari volume. Nah, debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Volume itu diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu ya, yang diperlukan. Ya, kemarin sudah saya share yaitu gambar rumus yang untuk mempermudah kalian mengapalkan rumusnya mencari volume, debit, dan waktu. Dan di sini rumus mencari volume adalah debit kali waktu. Dan di sini ada contoh soal. Contoh, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, kamu tulis dulu. Yang ada adalah diketahui apa? Waktunya 40 detik. Terus debitnya adalah 300 ml per detik. Ya. Nah, mencari volumenya adalah debit dikali waktu. Dan volumenya adalah 300 ml tadi. Ya, kali 40. Ya. Dengan 40 ini adalah dari waktunya lah. Karena yang diminta adalah liter, ya, yang saya blok ini, kamu rubah jawaban tadi yang hasilnya masih mili, kamu rubah ke liter. Untuk mencari ini, kemarin sudah kamu lihat di buku jenius kamu, ya, 1 desimeter itu sama dengan 1 liter. Nah, kamu hitung, entah itu dibagi atau dikali ya, kamu cari di rumusnya mulai km sampai mililiter. Nah, agar kamu lebih paham, ya, kamu kerjakan, ya, contoh soal mencari volume ini ya, nomor 1 sampai nomor 10 tabel ini. Nah, ini adalah tugas untuk kamu yang ke-5. Ya, ini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.